Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SGD 50 pada saat ini akan membawakan presentasi kami. Berikut anggota dari kami. Adapun skenario-nya yaitu seorang dokter di sebuah rumah sakit menangani kasus NYH 35 tahun, G2P1 hamil 12 minggu yang masuk ke rumah sakit akibat vertigo yang hebat. Pasien tersebut menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan mengalami gangguan menelan. Pada saat dokter meresepkan obat, petugas farmasi mengindikasikan akan adanya interaksi obat negatif dari obat yang akan diresepkan, namun petugas farmasi tidak ambil pusing dan tetap memberikan obat sesuai dengan resep yang diberikan. Pada saat akan diberikan, perawat pun langsung memberikan sesuai dengan takaran tanpa ada instruksi yang jelas dan tidak sempat menanyakan ke dokter sebab dokter yang memberikan resep sudah berganti shift. Nutrisionis tidak mengetahui pasien tersebut mengalami gangguan menelan sehingga memberikan makanan sesuai dengan menu diet diabetes dan hipertensi. Akibatnya pasien kesulitan saat makan dan keadaan umum tidak kunjung membaik. Keluarga pun tidak puas karena informasi yang mereka tanyakan selalu mendapat jawaban yang berbeda dari setiap petugas kesehatan yang bertugas memeriksa maupun merawat Ibu H. Kemudian untuk pertanyaan yang kami diskusikan yaitu yang pertama, bagaimana seharusnya sistem pelaporan dan pencatatan medis berjalan untuk menghindari miskomunikasi antar shift. Yang kedua, apakah tindakan petugas farmasi yang tetap memberikan obat pada pasien tanpa klarifikasi merupakan tindakan pelanggaran terhadap standar keselamatan pasien, dan jika iya, bagaimana prosedur yang seharusnya. Yang ketiga, bagaimana peran tenaga psikologi dalam membantu pasien dengan kondisi kehamilan berisiko tinggi dan komorbiditas yang dialami olehnya, terutama dalam mengelola stres, kecemasan, dan dampak psikologis akibat tidak efektifan layanan kesehatan. Yang keempat, apa pertimbangan klinis utama yang harus diperhatikan dalam menangani kehamilan dengan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, vertigo, dan gangguan menelan agar terapi yang diberikan aman bagi ibu dan janin. Dan yang terakhir, bagaimana dokter atau tenaga medis memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penggunaan obat serta memantau perkembangan terapi secara efektif. Pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dan dokumentasi asuhan keperawatan yang akurat dalam koordinasi untuk mencegah miskomunikasi, memastikan keselamatan pasien, serta memberikan edukasi holistik pada pasien. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip manajemen atau tata laksana yang sesuai dan aman untuk diabetes dan hipertensi pada kehamilan, serta pengaruhnya terhadap ibu dan janin. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kekurangan dalam komunikasi antar tenaga kesehatan dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut mempengaruhi mutu pelayanan serta keselamatan pasien. 4. Mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis data klinis serta riwayat kesehatan pasien, termasuk komorbiditas seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan menelan dalam rangka menyusun rencana fisioterapi yang aman dan efektif, serta mengintegrasikan prinsip keselamatan pasien dalam seluruh proses asuhan fisioterapi, termasuk pengkajian risiko dan modifikasi intervensi berdasarkan kondisi pasien. Mahasiswa memahami pentingnya komunikasi, edukasi, dan informasi atau KIE, serta pelaporan atau dokumentasi KIE dan pemberian informasi obat atau PIO baik antar tenaga kesehatan maupun pasien. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan gejala dari gangguan menelan dan penyakit lainnya pada pasien, serta alternatif obat yang dapat diberikan pada pasien yang menderita penyakit tersebut dengan instruksi yang jelas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mencapai banyak hal yang mencakup keterampilan komunikasi, asesmen dan intervensi psikologis, kerja lintas profesi, serta sikap profesional yang didasari oleh kode etik. Menghindari miskomunikasi antar shift dalam pelayanan kesehatan diperlukan sistem pelaporan dan pencatatan medis yang terstruktur, lengkap, dan mudah diakses oleh seluruh tim medis secara real-time. Salah satu solusi utamanya adalah penerapan EHR yang memungkinkan pendokumentasian data secara digital. Dengan EHR, informasi medis dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga mengurangi risiko kesalahan interpretasi atau kehilangan data seperti yang sering terjadi pada sistem pencatatan manual. Selain itu, proses serah terima antar shift harus dilakukan dengan metode komunikasi yang terstandarisasi seperti SBAR. Metode ini telah terbukti efektif dalam menyampaikan informasi secara sistematik, memastikan tidak ada detail krusial yang terlewat, dan meminimalkan potensi kesalahan komunikasi. Selain teknologi dan juga metode komunikasi, rumah sakit perlu memiliki SOP handover dan dokumentasi medis yang jelas, disosialisasikan dan dilatihkan secara berkala. Audit dan supervisi rutin penting untuk memastikan penerapan sesuai prosedur dan juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Kombinasi EHR, komunikasi SBAR, dan juga SOP yang standar dan monitoring berkala akan membentuk sistem yang efisien, meminimalkan miskomunikasi, dan juga meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas layanan. Memberikan obat berdasarkan resep yang meragukan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan mencerminkan kelalaian dalam menjalankan praktik kefarmasian. Risiko utama yang dapat timbul meliputi kesalahan dosis baik dalam bentuk overdosis yang berpotensi menyebabkan keracunan maupun dosis yang terlalu rendah yang membuat pengobatan tidak efektif.
Selain itu, ada juga bahaya interaksi obat yang dapat memperburuk kondisi pasien, terutama jika mereka memiliki riwayat penyakit tertentu atau sedang mengonsumsi obat lain. Kesalahan pemberian obat juga sering terjadi akibat tulisan resep yang tidak jelas atau kesalahan saat memasukkan data yang beresiko membuat pasien menerima obat yang salah sama sekali. Dampak dari kelalaian ini tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga mencakup konsekuensi hukum dan administratif bagi tenaga farmasi yang bersangkutan. Pemberian obat untuk indikasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan pengobatan yang sia-sia atau bahkan memperparah kondisi pasien. Oleh karena itu, verifikasi resep bukan sekedar formalitas, melainkan bagian esensial dari tanggung jawab profesional apoteker. Proses ini memastikan bahwa pasien menerima terapi yang aman, tepat, dan efektif, sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan malpraktik. Dalam sistem pelayanan kesehatan, kewaspadaan dan ketelitian dalam memverifikasi resep obat merupakan langkah kunci untuk menjaga standar keselamatan pasien. Seringkali ibu hamil yang beresiko mengalami cemas dan juga stres akan kondisinya. Untuk menangani hal ini, tenaga psikologi dapat memberikan intervensi psikologis yang telah disesuaikan berdasarkan hasil asesmen dengan kebutuhan emosional dan juga kondisi medis dari ibu hamil tersebut. Salah satu pendekatan yang terbukti paling efektif adalah terapi berbasis mindfulness. Pada dasarnya, mindfulness membantu pasien untuk mengembangkan kesadaran penuh terhadap kondisi dirinya saat ini, baik secara fisik, emosional, maupun kognitif, tanpa adanya judgment. Nah, mindfulness sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mindfulness of breath, body scanning, maupun mindfulness of emotion. Bagi ibu hamil berisiko, penerapan mindfulness dapat menjadi cara untuk membangun kembali kendali terhadap dirinya, mengurangi rasa takut terhadap kondisi kehamilan dan proses persalinan, serta menghadirkan kestabilan ruang batin. Selain mindfulness, psikolog juga dapat mengkombinasikannya dengan teknik dari pendekatan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, untuk membantu mengenali dan merekonstruksi pikiran-pikiran negatif yang maladaptif. Misalnya, pikiran bahwa dirinya tidak mampu melewati kehamilan. CBT membantu menghubungkan pikiran, emosi, dan perilaku secara lebih adaptif, efektif dalam peningkatan resiliensi, rasa percaya diri, serta kesiapan mental. Dalam penanganan kasus ibu hamil, diperlukan ketelitian yang tepat dan akurat. Hal ini disebabkan karena apabila ibu hamil mengalami penyakit lain seperti diabetes, vertigo, atau gangguan non-lain, penyakit tersebut bisa ditangani terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan agar tidak berdampak pada ibu dan bayi nantinya. Dalam kasus ini, kerjasama antar tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mewujudkan hasil yang maksimal dan efektif. Sebagai seorang dokter, tanggung jawab tidak berhenti pada pemberian resep, melainkan juga mencakup pemberian edukasi kepada pasien dan juga keluarga pasien mengenai terapi yang dijalani. Edukasi ini penting agar pasien memahami nama obat, baik itu generik maupun tidak, fungsi utamanya apakah untuk menurunkan demam, mengontrol tekanan darah, atau mengatasi infeksi. Selain itu, pasien juga perlu mengetahui cara penggunaan obat, termasuk dosis, waktu pemberian, cara konsumsi seperti sebelum atau sesudah makan, serta lama penggunaan agar efek terapi dapat optimal. Penjelasan mengenai efek samping juga sangat penting. Pasien perlu diberi informasi mengenai kemungkinan reaksi yang mungkin timbul, mulai dari efek ringan seperti mual atau pusing hingga reaksi yang lebih serius. Tujuannya agar pasien dapat mengenali gejala yang mencurigakan dan segera mencari bantuan medis jika diperlukan. Hal-hal yang harus dihindari juga perlu dijelaskan, misalkan interaksi obat dengan makanan tertentu seperti alkohol atau obat lainnya yang dapat mengganggu efektivitas pengobatan. Komunikasi yang baik antara dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya memegang peran kunci dalam keberhasilan terapi. Koordinasi mengenai rencana pengobatan perlu dilakukan secara menyeluruh agar semua pihak memahami jenis obat yang diberikan, tujuannya, serta hasil yang diharapkan. Informasi kondisi pasien yang dikumpulkan oleh perawat atau tenaga medis lainnya harus dilaporkan secara berkala sehingga dokter dapat menilai efektivitas terapi dan melakukan penyesuaian bila perlu. Semua proses ini memerlukan dokumentasi yang akurat untuk mencegah kesalahan seperti duplikasi obat, overdosis, atau interaksi obat yang berbahaya. Berikut referensi dari presentasi kami. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.